Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Balik lagi bersama Corner Film. Kali ini film yang akan diulas adalah Other Monster yang dirilis tahun 2022. Film ini mengisahkan seorang mantan tentara Amerika yang berubah menjadi seorang pembunuh. Dia adalah Connor. Dia dituduh memperkosa serta membunuh pacarnya sendiri. Connor dipenjara 14 tahun atas kasusnya tersebut. Setelah bebas, Connor pun balas dendam dengan caranya yang sadis. Sebelum melanjutkan ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi kalian ya. Film dimulai dengan diperlihatkan Connor yang sedang dalam keadaan mabuk parah. Connor sendiri merupakan mantan tentara dan dia merupakan seorang pecandu alkohol, sehingga dia menjadi tunawisma. Saat itu, lewat dua orang pria. Karena Connor yang sedang kelaparan, Connor pun meminta sejumlah uang kepada mereka. Tetapi, kedua pria itu malah mengejek dan merendahkan Connor, sehingga salah satu dari mereka melempar uang koin tepat di wajah Connor, yang menyebabkan wajahnya terluka. Connor pun yang emosi hendak menusuk mereka dengan pisau. Tetapi karena dia mabuk berat, dia pun terjatuh. Melihat perlawanan Connor, kedua pria tersebut segera menghajarnya. Sehingga salah satu pria berniat membakar Connor hidup-hidup. Saat itu juga seorang wanita menolong Connor dan mengancam pria tersebut dengan senjata. Dia adalah Mary. Selain mengancam, Mary juga meminta dompet kedua pria tersebut. Come by anytime. Bitch is crazy. Now give me your fucking wallets, both of you. Scene berpindah, Connor yang tersadar dari pingsannya. Dia kaget karena sudah berada di rumah Mary dan menanyakan di mana barang-barangnya. Karena Connor tidak pernah mandi, Mary menyuruh Connor untuk mandi terlebih dahulu. You want a shower? Connor pun diberi makan, serta diberi uang hasil Mary meminta dari kedua pria yang memukuli Connor. Connor pun yang merasa takut karena apa sebenarnya tujuan Mary menolong Connor. Connor mengatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi. Mary yang mendengar itu pun kesal dan menyuruh Connor untuk diam dan makan saja. Saat Connor akan pergi dari rumah Mary, Mary menawarkan kerjasama kepada Connor. Mary ingin Connor menjadi bodyguard dalam pekerjaan Mary. Mary ini ternyata seorang wanita penghibur dan penari panggilan. Karena Mary telah menolongnya, Connor pun menyetujui. Saat Mary bekerja, Connor hanya melihat dan menjaga Mary. Saat menari, salah satu pria memperlakukan Mary dengan kasar. Connor pun segera menghajar pria tersebut. Di perjalanan, Mary mengatakan tak perlu melakukan sampai seperti itu. Dan Mary harus mengganti rugi atas perbuatan Connor. Suatu hari, Mary mendapat panggilan dari salah satu kamar hotel. Seperti biasa, Connor hanya melihat dan mengawasi Mary saja. Dan tiba-tiba, salah satu pria tersebut memukul Connor dengan botol minuman dan Connor pun pingsan. Ternyata Mary sudah diikat serta diperkosa oleh keempat pria tersebut. Keempat pria tersebut membunuh Mary dan membuat Connor sebagai pelaku pembunuhan itu. Connor pun dibawa polisi dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Saat di penjara, Connor mendapat salah satu nama pembunuh Mary dari seorang detektif yang membantu Connor selama di penjara. Scene berpindah 14 tahun kemudian. Saat itu Connor pun bebas. Dia segera mencari alamat salah satu pembunuh Mary.
Saat itu juga Connor menanyakan siapa saja yang membunuh Mary 14 tahun yang lalu. Didn't hurt any of Setelah dipaksa, pria tersebut menyebutkan dan memberi nama-nama pelaku lainnya. Promise you're not gonna hurt Connor pun membunuh pria tersebut. Harriman. Lucan. You said you wouldn't hurt me. Keesokan harinya, saat Connor yang sedang sarapan di sebuah kafe, seorang wanita tampak memperhatikan Connor. Saat Connor kembali ke motel, wanita tersebut mengikuti Connor dan menodongkan sebuah senjata. Connor Holloway? Tanpa ragu, wanita tersebut menembak Connor. Connor pun melawan dan membawa wanita tersebut ke dalam kamar. Karena wanita itu terus melawan, Connor pun mencekik wanita tersebut sampai pingsan. Setelah wanita itu sadar, dia sudah diikat oleh Connor. Ternyata Connor sudah mengetahui nama wanita tersebut. Wanita ini ternyata kakak dari Mary. Dia adalah Laura. Connor pun membuka ikatan Laura, tetapi Laura jangan teriak atau Connor akan membunuhnya. Laura pun menyetujui. Connor berusaha menjelaskan semuanya kepada Laura, bagaimana kejadian dan apa sebenarnya yang terjadi. Karena Laura masih tidak percaya cerita Connor, Connor pun menunjukkan daftar nama-nama pembunuh Mary yang salah satunya sudah dicoret. Karena cerita Connor tersebut, Laura pun membantu Connor untuk mencari alamat para pelaku. Setelah pencarian, Connor dan Laura berhasil mendapatkan 2 pelaku. That's one of them, yeah. Hi. How are you? I'm gonna need Mereka membawa dan mengikat kedua pelaku tersebut di sebuah gudang kosong. Connor pun menanyakan kepada mereka di mana pelaku terakhir yang bernama Dennis. Karena otak dari pembunuhan Mary adalah Dennis. I'm so. Oh! It wasn't our idea. Karena ketakutan, salah satu dari mereka pun memberikan alamat Dennis, dan Connor pun tetap membunuh mereka. Saat di perjalanan menuju rumah Dennis, luka akibat tembakan Laura membuat Connor pun lemah. Melihat kondisi Connor, Laura menepikan mobilnya untuk mengobati Connor terlebih dahulu. Setelah diobati, kondisi Connor pun membaik, dan dia segera mengajak Laura untuk melanjutkan perjalanan. We better go. We will. Sampainya mereka di kediaman Dennis, mereka melihat bahwa Dennis memiliki seorang anak. Laura pun meminta Connor untuk tidak membunuh keluarga Dennis. Mendengar itu, Connor pun mengajak Laura untuk istirahat di sebuah motel. Ternyata, sebuah mobil mengikuti mereka dari belakang. Saat di motel, seorang pria dengan menggunakan topeng mendobrak pintu mereka. Dan tanpa ragu, pria tersebut menembak Laura. Mengetahui kondisinya yang semakin memburuk, Connor pun menuju kediaman Dennis. Saat Dennis mendengar suara gaduh dari kamar, dia coba mengecek di sekitar rumah. Dan ternyata Connor sudah ada di kamar Dennis dengan menodongkan senjata kepada anak dan istrinya. I'm gonna count to 3. 1. Connor pun mengatakan kepada Dennis, jika menyewa pembunuh harus yang profesional. Ternyata pria yang menembak Laura adalah orang suruhan Dennis. Connor pun meminta Dennis untuk membawa anaknya ke dalam kamar mandi, agar supaya anaknya tidak melihat semua kejadian itu. Why? Do it, Jacob. Be strong, kiddo. Di hadapan istrinya, Dennis dipaksa oleh Connor untuk mengakui semua perbuatannya terhadap Mary. Spread these lies. Dennis. What is happening? Who is Mary? Dan karena rumah Dennis sudah dikepung polisi, Connor pun menyerahkan diri. Sampai akhirnya dia tertembak mati oleh polisi.
Dan film pun selesai. Bagaimana alur cerita filmnya? Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Terima kasih telah menonton. Saya doakan semoga kalian dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin.